Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Ibu sudah mengirimkan link presensi di WA Group. Apakah anak-anak sudah mengisinya? Ya, bagi yang sudah, terima kasih, dan bagi yang belum, silahkan anak-anak mengisi presensi terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bu Melani akan memimpin doa. Silahkan anak-anak mengambil sikap doa yang terbaik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak ingat dengan tepuk apa kabar yang Bu Melani ajarkan minggu lalu? Ya, ada yang ingat, ada yang lupa ya. Oke, Bu Melani akan memberi contoh kembali agar anak-anak dapat mengingatnya kembali. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Luar biasa. Nah, sudah ingat? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Luar biasa. Oke, pintar sekali. Marilah kita mengamati gambar di samping ini. Coba, apa nama hewan di samping ini? Ya, namanya kelinci. Apa alat gerak yang digunakan kelinci untuk melompat? Oke, betul sekali, kaki ya. Kaki kelinci ini jumlahnya 4. Nah, siapa yang pernah melihat atau memelihara kelinci? Ya, sudah ada yang pernah melihat, ada yang sudah pernah memelihara ya. Sekarang kita mengamati hewan ikan. Di sini Bu Melani ada video ikan yang sedang berenang. Coba anak-anak mencatat di buku tulis kalian apa saja ciri-ciri hewan ikan. Dari hasil pengamatan video hewan yang kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri ikan yaitu yang pertama bernafas, lalu yang kedua membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga adalah berkembang biak. Yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa. Lalu yang kelima adalah bergerak. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan, dan pembelajaran yang pertama. Melalui pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu membandingkan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Melalui penugasan, anak-anak mampu mencari gambar, lalu mengelompokkan hewan vertebrata dan avertebrata beserta alat geraknya dan fungsinya. Melalui teks tertulis, anak-anak mampu menemukan ide pokok pada teks, lalu anak-anak nanti menguraikan ide pokok dalam teks tertulis. Alat gerak pada hewan dan manusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama membentuk suatu pergerakan. Tulang sebagai alat gerak pasif tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sehingga membutuhkan alat gerak aktif untuk membentuk suatu pergerakan. Fungsi alat gerak pada hewan dan manusia yaitu untuk melompat, berjalan, berlari, berenang, memanjat, atau memegang sesuatu, dan lain sebagainya. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang pada hewan, hewan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang.
Lalu ada hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan avertebrata adalah belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam, namun memiliki rangka luar. Belalang memiliki 6 buah kaki. 2 buah kaki belakangnya memiliki otot lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan kaki lainnya. Kaki belakangnya digunakan untuk membantunya untuk meloncat tinggi. Nah, cacing juga merupakan hewan avertebrata. Cacing bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya memanjang dan memendek, sehingga cacing dapat bergerak. Hewan avertebrata selanjutnya yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjangkan dan memendekkan otot-otot di sekeliling tubuh bagian luarnya yang seperti mangkok. Otot akan membuka dan menutup mangkok sehingga membuat ubur-ubur tersebut bergerak. Contoh hewan avertebrata yang pertama adalah ikan atau Pisces. Di sini Bu Melani ada contoh gambar kerangka ikan yang terdiri dari tulang belakang, sirip pinggang, sirip ekor, sirip belakang, tulang rusuk, sirip perut, dan penutup insan. Lalu selanjutnya ada hewan katak atau amfibi. Nah, di sini Bu Melani ada contoh kerangka tulang hewan katak yang terdiri dari rongga mata, tulang belakang, tulang ekor, kaki depan dan kaki belakang, dan tengkorak. Selanjutnya ada kerangka ular atau reptil yang terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang ekor. Lalu selanjutnya ada kerangka angsa atau aves yang terdiri dari tengkorak, rongga mata, tulang sayap, tulang dada, tulang rusuk, tulang paha, dan tulang kaki. Lalu ada kerangka kelinci atau mamalia yang terdiri dari tengkorak, tulang leher, tulang kaki depan dan kaki belakang, tulang ekor, tulang pangkal paha, tulang belakang. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan anak-anak membuka file yang Ibu kirimkan di WA Group. Di situ ada teks bacaan tentang alat gerak hewan. Silahkan anak-anak membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Apakah anak-anak masih terasa asing dengan kata pokok pikiran? Pokok pikiran biasanya juga disebut dengan gagasan pokok. Gagasan pokok juga bisa disebut dengan ide pokok. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ide pokok. Pengertian ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan memiliki istilah lain, yaitu ide atau pikiran. Sedangkan kata dasar memiliki arti yaitu awal atau pertama.
Baiklah anak-anak, sekarang Bu Melani akan memberikan satu ide pokok sebagai contoh dari teks bacaan yang sudah anak-anak baca di rumah secara mandiri, yaitu pada paragraf pertama. Mari kita simak paragraf yang pertama itu membahas tentang apa ya? Dalam sebuah paragraf pastinya ada satu kalimat yang menjadi ide pokok. Ide pokok paragraf pertama pada bacaan alat gerak hewan yaitu ikan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya yaitu bergerak. Dari penjelasan yang Bu Melani sampaikan, apakah anak-anak sudah memahami tentang materi kita pada hari ini? Atau anak-anak mengalami kebingungan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak bertanya saja ke Bu Melani melalui WA Group atau personal chat, atau bisa juga di kolom komentar. Nanti Bu Melani akan membantu menjawabnya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak melanjutkan dengan menentukan ide pokok dari teks bacaan alat gerak hewan yang paragraf 2 dan seterusnya. Bagaimana? Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran bersama Bu Melani? Nah, sekarang Bu Melani akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Saksikan videonya ya. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a,
Pastinya bernyanyi dan bergerak bersama itu menyehatkan tubuh kita. Anak-anak, Bu Melani sudah mengirimkan file LKPD 1 di grup WA. Silakan anak-anak mengecek dan membukanya. Di situ sudah ada petunjuk kegiatan pengamatan lingkungan rumah. Di situ anak-anak diminta untuk mencari dan mengamati hewan hidup di sekitar rumah. Lalu hasil pengamatan ditulis pada tabel yang sudah Bu Melani sediakan. Ada juga lembar LKPD 2 yang harus anak-anak kerjakan. Di situ anak-anak diminta untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di situ ada 3 ide pokok yang akan anak-anak kembangkan menjadi paragraf pada kolom yang sudah disediakan. Setelah memperhatikan penjelasan Bu Melani selama pembelajaran, pastinya anak-anak semakin paham tentang alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata, lalu fungsi alat gerak, lalu ada juga tentang ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok, dan bagaimana menjabarkan atau menguraikan ide pokok itu seperti apa. Nah, sekarang Bu Melani akan memberi beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama adalah apa yang membedakan ciri-ciri hewan avertebrata dan hewan vertebrata? Silakan anak-anak menjelaskan di kolom komentar atau di buku catatan kalian masing-masing. Soal yang kedua yaitu alat gerak makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah titik-titik, yang kedua adalah titik-titik. Silahkan anak-anak sebutkan di kolom komentar atau di buku catatan kalian. Soal yang ketiga, silahkan anak-anak menjelaskan bagaimana ikan bergerak menggunakan alat geraknya, lalu bagaimana siput bergerak menggunakan alat geraknya. Sekarang kita mengetahui bahwa siput dan ikan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Siput tidak memiliki tulang untuk bergerak. Itu artinya siput merupakan hewan vertebrata atau avertebrata ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar banyak hal, yaitu tentang alat gerak hewan dan ide pokok pada teks tertulis. Nah, dari situ, anak-anak apakah merasa senang atau merasa bosan? Silahkan anak-anak mengisi link refleksi yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Di situ, anak-anak silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Silakan anak-anak membaca secara mandiri di rumah masing-masing agar besok ketika Bu Melani bertanya, anak-anak dapat mengetahui dasar-dasar materi yang kita akan pelajari. Untuk selanjutnya, marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Bu Melani akan memimpinnya secara Katolik. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Melani ucapkan kepada anak-anak dan orang tua sekalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak secara mandiri didampingi oleh orang tua terus belajar di rumah agar tidak ketinggalan pelajaran. Yang terakhir, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan di WA Group itu sebagai nilai latihan pada hari ini. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing secara jujur sesuai dengan kemampuan anak-anak. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.